Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, saya berharap kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Saudaraku, salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus adalah memberitakan Injil ataupun menjadi saksi. Kita dipanggil untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita ataupun keluarga kita yang masih belum percaya. Nah, seringkali saudara, ketika kita memberitakan Injil, kita menghadapi berbagai tantangan, baik itu tantangan besar maupun tantangan kecil. Yang kalau emang kita nggak siap, ya bisa saja kita mundur, kita takut, dan pada akhirnya kita berhenti untuk memberitakan Injil. Saudara, saya ingat waktu dulu saya pelayan di Jakarta, ada seorang anak remaja yang baru saja bertobat. Ya, seperti kita tahu, orang yang baru bertobat itu sangat berapi-api dalam memberitakan Injil. Dia kemudian berusaha untuk boleh mengabarkan Injil kepada teman-teman di sekolahnya, kepada orang-orang di rumahnya yang notabene adalah orang-orang yang belum percaya. Namun saudara, apa yang dia hadapi? Mereka bukan menerima Injil itu dengan respon yang baik, tetapi justru dia dilecehkan, dia diejek, malah dikatakan, sok suci lu, ngapain lu beritakan Injil, gitu ya. Saudara, mungkin itu bagian yang kecil atau tantangan kecil yang harus dihadapi kita ketika kita boleh memberitakan Injil. Namun saudara, kalau kita membaca kisah para rasul, kita bisa melihat bagaimana perjalanan misi Paulus dari satu daerah ke daerah lain, dan di sana kita tahu bahwa itu tidak mudah dilakukannya. Ada banyak tantangan yang dihadapi, seringkali dia diusir, seringkali dia dianiaya, bahkan sampai pada akhirnya dia dimasukkan dalam penjara, gitu ya. Secara khusus, saudara, ketika kita melihat kisah para rasul pasal yang ke-13, di sini diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas disuruh oleh Roh Kudus pergi ke Siprus. Ketika di Siprus, di ayat yang ke-5, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Namun saudara, perjalanan memberitakan Injil Paulus itu tidak mudah, gitu ya. Seperti tadi saya katakan, ada tantangan yang dia hadapinya. Ketika mereka berada di Siprus, ada seorang yang bernama Baryesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Baryesus, atau yang dikenal dengan Elimas dalam bahasa Yunaninya, dia berusaha menghalang-halangi Barnabas dan Paulus untuk menghalangi mereka agar orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu tidak percaya. Kalau kita membaca kisah para rasul 13, ayat yang ke-4 sampai yang ke-12 ini ceritakan bagaimana Paulus itu dan Barnabas diundang ke sana karena seorang gubernur, Sergius, ingin membenarkan firman Allah. Namun kuasa iblis itu tidak tinggal diam. Melalui Elimas, seorang tukang sihir itu, mereka berusaha menghentikan pekerjaan misi Paulus dan Barnabas. Namun saudara, apa yang terjadi ketika dihalang-halangi oleh tukang sihir itu, Paulus dan Barnabas tidak berhenti, tapi justru dengan kuasa Allah mereka mematahkan kuasa gelap itu. Bahkan ada terjadi kejadian supranatural di sana. Si Elimas ini beberapa hari lamanya dia buta, tidak dapat melihat matahari, dan pada akhirnya dia meraba-raba untuk mencari orang agar bisa menuntun dia. Saudaraku, tantangan besar atau kecil seringkali bisa mewarnai perjalanan kita dalam memberitakan Injil ataupun menjadi saksi. Seperti halnya Paulus dan Barnabas. Ada tantangan di sana, ada kuasa gelap di sana. Namun saudara, ketika tangan Allah menuntun anak-anak Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah tantangan itu untuk bisa menunjukkan akan betapa besar kuasanya. Menarik saudara, di ayat yang ke-12, ketika terjadi peristiwa supranatural itu, ayat yang ke-12 mencatat, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudaraku, mungkin ada tantangan yang kita hadapi ketika kita mau menjadi saksi. Kita mungkin diejek oleh teman-teman kita mungkin dibenci, kita mungkin ditolak. Tapi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan Tuhan bisa memakai setiap tantangan yang ada untuk menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan itu. Saudaraku,
Saudaraku, Allah tidak selalu menghapus tantangan dan rintangan ketika kita memberitakan Injil. Adanya tantangan dan rintangan itu justru ingin membuat kita semakin bergantung kepada kuasa Tuhan, bergantung kepada pimpinan Tuhan. Bukankah saudara Matius 28 ayat 20 mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, tidak mudah memang untuk menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya Kristus. Tapi saudara, yakinlah, percayalah, majulah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan menyertai kita dan ada kuasa yang besar ketika kita mau memberitakan Injil. Jangan menyerah, tetap kabarkan Injilnya karena Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah ketika kami harus membuka mulut kami untuk boleh memberitakan Injil. Tidak mudah ketika kami boleh menjaga hidup kami untuk boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Tapi firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bahwa sekalipun ada yang menghalang-halangi kami, bahkan sekalipun kuasa jahat mencoba merintangi kami, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kuasa jahat itu. Bahkan Tuhan bisa memakai segala tantangan yang ada di depan kami untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatunya. Tuhan, terima kasih untuk contoh yang boleh kami lihat daripada Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan Injil. Dan tolong kami, ajar kami Tuhan untuk siap sedia baik atau tidak baik waktunya untuk kami tetap boleh memberitakan Injil. Mungkin bukan hal-hal yang hebat, tapi melalui hidup kami, keseharian kami mau menjadi kesaksian yang membawa orang-orang untuk boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.